kembali lagi ke part 2. Kembali lagi ya, kita nanya lagi ketua. Ya ketua ya? Ya silakan ditanya lagi. Pasti ditanya ini tegang ya kan. Bering. Maknya. Sok atuh, tenang langsung Saya atuh. di part 1 udah punya anak dan istri. Udah. Nah. Ini diteruskan. Sok tenang. Gaskeun. Ditanya lagi, Boleh. konsep apa yang akan Kang Rian jalankan saat ini? Ini jarang loh dari podcast ada pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Boleh ya? Boleh. Jadi gimana? Konsep apa yang akan Kang Rian jalankan saat ini? Saya tanya balik ya. Konsepnya yang dimaksud itu apa? Konsep apa? Konsep terkait organisasi EKTC Jamika 159. Oke. Konsep apa yang akan saya jalankan saat ini khususnya untuk EKTC Jamika 159 ya. Oke. Konsep saya itu sederhana. Ya, sederhana itu artinya saya memakai konsep tim. Tim yang seperti apa? Jadi konsep tim itu ya kebersamaan, apa-apa bersama gitu ya. Mau itu susah, mau itu bahagia, sedih, luka, lara, gundah gulana gitu ya. Tim gitu. Ketika salah satu ada yang di kategori yang tadi saya sebutin, mau di soalnya masalah gitu ya. Itu semuanya harus merasain gitu. Jadi tim itu artinya kita analogi ya, kita bermain analogi, bisa merenya analoginya. Insya Allah. Ketika ada 3 orang, ini adalah satu tim. Nih, satu orang ini mengatakan bahwa dia merasa kurang menggawe itu asa capek sorangan nih. Nah, itu adalah kategori belum ngetim. Itu nggak bisa dibilang tim, gitu ya. Tim itu nggak seperti itu. Berarti ada sesuatu, kan gitu ya. Nah, apa yang harus istilahnya itu merubah konsep seperti itu ya salah satunya dengan konsep tim. Kalau saya biasa mengatakan ACCP itu saya kan soal kerjaan, saya di tempat kerja saya juga pakai sistem itu. ACCP itu ibaratnya itu kalau kita ada apa-apa, kalau kita ada masalah, kalau kita ada ketersinggungan, ketidaksukaan, itu biasanya kita dibicarakan, dikomunikasikan, kita dicari gitu ya. Artinya ketika ada masalah itu titik kritisnya ada di mana, itu yang harus kita cari dulu sebelum lanjut ke tindakan gitu ya. Nah, hal-hal seperti itulah. Jadi HACCP itu kepanjangan ya, Hazard, Analytical, Critical, Control, Policy, ulangi Bahasa Inggris guys, pokoknya Inggris, Inggris. Dah, ya, seperti itulah. Konsep apa yang akan saya jalanin adalah sederhana. HACCP itu konsep saya saat ini. Hazard, Analytical, Critical, Control, Point, cik sebutin deh ya. Enggak. Berarti gak bisa dia masuk tim saya. Bisa. Gak Ulang bisa. lah. Nggak semuanya. Ulang, itu kelas nyawa ya, kurang lebih seperti itu. Oh, Karena waktu di Jabarta Bisa disebutkan 2 jam atau dijelasin lebih. pakai bahasa Indonesia? iya, hajat analytical critical control point itu adalah kita harus mencari titik kritis dalam satu masalah. Selesaikan bersama. Namun ayeuna aja gitu, misalnya bareng-bareng gitu. Ayeuna lamun aya nu kasentuh ribut, bawaana naon. Soalnya anjing lah, hancurkeun, gempur. Nah, itu udah nggak dipakai sama saya seperti itu. Nah, kata lainnya itu konsepnya ada di situ. Kalau bisa dibijakan kan betul kan? Ya. Rahasia itu konsep itu. Ya, Jadi lebih diremukan bersama, Ya, dibicarakan kalau daripada ada apa-apa tuh semuanya harus tahu. Karena saya bikin struktur itu pada umumnya ya, kita lihat struktur pada umumnya adalah pertama nih ketua. Kalau ada wakil berarti bawahnya wakil. Ya. Terus ada sekjen, berikut wakilnya, ada bendahara, dan divisi-divisi lain ya. Ada humas dan sebagainya. Itu formasi itu kan berdiri ya, dari atas ke bawah. Nah, kalau saya nggak seperti itu, kalau saya datar di bawah semuanya. Kalau konsepnya berdiri itu ada kekuasaan yang paling atas yang paling berkuasa.
Kalau ada apa-apa dia pokoknya pang bener lah weh. Gitu ya, ke bawahnya kan gitu. Kalau saya data itu artinya kita bareng-bareng, ada apa bareng-bareng. Ketika ada masalah kita nggak ngelihat itu ketua, itu wakil, itu sekjen. Ketika dia salah, anggota saya itu berhak untuk menegur saya. Dan jika apa yang disampaikan oleh anggota saya benar, kalau saya salah, saya minta maaf. Saya akan ikutin maunya mereka. Kalau apa yang dilakukan sama saya itu salah. Nah, seperti itu. Gambarannya seperti itu. Ini ulah egonya. Iya, seperti itu gitu. Karena ngomong ketua jual anggotanya ketua itu wah nggak gas lah gitu. Kalau saya enggak, kalau memang jadi istilahnya saya fasilitasi mereka, saya kasih akses mereka untuk mengatakan tidak suka sekalipun ketua, sekalipun itu sekjen, ditegur sama anggota, kalau dia salah dia harus ikutin seperti itu. Jadi daftar, tapi lain bumi data bumi bulat ya kira-kira gitu lah, seperti itu. Tepuk tangan dulu. Sekarang ngomong gelap tuh. Tuh, si Tengau haus juga nama. Di hanangan lah. Ada lah. Produk dari mana, Tenong? Produk dari Perumda, Kota Bandung. Tirtawaning, Kota Bandung. Nah, Airnya asli dari pegunungan Lembang. cuy, Lembang, cuy. Silakan. Ini Dicari. yang punya halang harus diundang nanti. Nanti, Iya. nextnya pasti Ini- diundang. Kenapa harus halang gitu? Namanya. Hanang itu kan dari bahasa Sunda. Ya. Oh bisa ngajelasin. Jelasin. Oh. Selalu saya salah. Halang itu artinya apa sih? Haus. Oh. Iya nggak? Ya enggak? Benar nggak tuh? Betul. Betul nggak? Oh siap. Ini ilmu halang itu dari diambil dari kata Bahasa haus. Sunda. Sunda. Haus ya. Haus. Jadi kalau kalian haus cari aja ini namanya Hanaa. Ya, Jangan Jangan kalah dicari. sama produk-produk lain. Dibeli. dibeli Ya. Gitu. jernih. Tapi hayang kabita ninggalin. Benar. Langsung seger ya. Pulang dari sini langsung enakan badan, percaya? Ada gurih-gurihnya. Karena itu mah harus manis sih. Nah, ya gurih-gurihnya. Halang ada gurih-gurihnya gitu. Kan asin. Satu nuhun halang. Dilanjut Pak Eko, badai Pak Eko badai apa? Ada apa kali? Bingung. Tapi Iya, bukan iya. karena hanaan ya. Iya. Bingung bukan karena hanaan. Saking menikmati Ah, hanaan itu. jadi pohonannya gitu berarti. Kita- Terhanyut dalam Can Hanang. ke anak. Masih konteks menikmati. Gitu. Nah, itu. Hadina ke lalaunan sih. Bener. Kan kita lagi meresapi dulu. Nu emosi ge langsung Ke audiens dulu mungkin ya. Ada yang mau bertanya lagi? Audiens. Oke, itu. Jadi ya, Ayo, saya dari berbagai macam Saran ada kota. pertanyaan. wah bermacam luar biasa. Jauh-jauh. Nyawang luar biasa nyawang bener. Mau anu ngacung. Mana itu teh? Kalau tadi ngacungna tuh hiji-hiji atuh hiji. Siap. Oh, ini dulu. Ya, iya depan dulu. Kasihan deh tadi udah ngacung dia. Dari bapak siapa, Ma? Dari Cecep, Oh, dari mana? Pak Cecep. dari Ciodeng, Oh, Codeng. Lanjut. ketua. Izin ketua. Siap Bang Cece. Ini masalah 159. Kok begitu banyak masalah Ya. ya? Kelihatannya ya? Kenapa logo 159 dipakai sama sebelah mungkin Sama sebelah. sama ya ormas sebelah. Ormas sebelah. Ya, yang keterkaitan sama nama 159 itu. Oke, Ormas oke tetangga. baik. Ormas banyak lah mungkinnya. Tapi ya oke. Wah, silakan buat dijawab. Asal Bapak PR itu. Ya. Di sini mah banyak pertanyaan yang tak terduga. Ya saya mohon maaf dulu sebelumnya kalau misalkan ada tutur kata atau kalimat yang saya itu menyinggung orang atau misalkan ternyata fiksi atau mengada-ngada ternyata bohong dan lain sebagainya, saya mohon maaf. Saya di sini ngomongnya yang sebenar-benarnya ya. Itu dan saya bisa buktikan itu semua gitu ya. Oke, terkait pertanyaan dari Kang Cecep. Kenapa contoh misalnya Eklesia Jamika 159 ternyata ada organisasi lain yang
ada identitas angka 159 Enggak juga. dipakai logo Logo. logo 159-nya dipakai. Angkanya apa logonya? Iya, angkanya dibikin logo. Ya, jadi ada angkanya lah gitu ya. Nah, Oke. Kalau saya jawab nih ya, sebetulnya itu bukan urusan saya. Sebetulnya nih itu bukan urusan saya kan gitu ya. Mungkin dia tertarik juga, mungkin itu jadi angka uniknya mereka, atau itu ada apanya? Terkait pertanyaan-pertanyaan sebelumnya ada kaitannya dengan Bang Isten, itu mungkin bisa ada dan mungkin juga bisa tidak ada kan gitu ya. Nah, yang perlu saya jelasin di sini adalah ada masalah apa sih dengan angka 159 kan gitu ya. Ada masalah apa sih dengan 159? Karena pertanyaan tadi ada masalah kan gitu ya. Kalau saya pribadi menjawabnya sebetulnya itu bukan masalah. Karena identitas itu hak dalam berorganisasi kan gitu ya. Tidak ada istilahnya tidak boleh ada angkanya nih gitu ya. Kalaupun juga tidak boleh ada angkanya, ya mungkin kita akan ganti dengan nama lain kan gitu ya. Tapi di situ tidak ada istilahnya tuh pokok nama ulah aya angkaan, nggak ada istilah seperti itu gitu ya. Gak ada istilah seperti itu. Nah, untuk terkait organisasi lainnya ada angka 159-nya, ya saya jawabnya gimana ya? susah ya. Organisasi yang terkait yang disampaikan Kang Cecep juga organisasi apa saya nggak tahu kan gitu ya. Misalkan organisasinya A, saya nggak ada keterkaitannya dengan organisasi itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Coba, kenapa saya bilang seperti itu? Saya mah FTC. Ya, Tahu. tahu. Saya tidak terlalu mendalami organisasi lain gitu, karena menurut saya itu nggak penting gitu. Nah, saya putar Kang Cecep ya. Oh, siap. Karena saya FTC gitu. Sekalipun memang ada angka itu di organisasi lain, mungkin itu urusan mereka gitu ya. Nah, saya di sini menjawab yang ada hubungan dengan organisasi saya, organisasi kebanggaan saya yang saya pegang, yang saya istilah itu jadi mandat buat saya, yang saya pertanggungjawabkan. Organisasi naon kan? FTC Indonesia. Itu putar Kang Cecep ya. Ya, Putar Kang Cecep ya. Tambahan Tak ada tambahan Ketua dari Kang siapa ini? dari Kang Dadang lagi. Kang Oh, ya, Dadang lagi. siap. Ayo kene Kang Dadang. Kang bosan ketua Kang Dadang, aduh ngaros wae. Tapi dan memang ini harus jadi sebuah wawasan untuk kita semua. Kang Dadang izin Siap, benar. keterkaitan tentang tidak ada masalahnya dengan angka tersebut. Apakah karena memang tidak adanya hak paten Hak paten yang dimaksud seperti apa? 159-nya misalkan. Jadi enggak di hak. Nah, dibuat dipatenkan Nah. gitu, dijadikan bahwa itu adalah milik Jamika, FTC Jamika gitu. Oke. Apakah karena seperti itu Ketua Rian memberikan statement bahwa dipakai oleh organisasi A, B, C, D dan lainnya misalkan, jadinya itu bukan suatu masalah buat Ketua Rian. Baik. Terus satu lagi, Ya, banyak. Tenang, santai. jalur jawab Ketua, Baik. jalur jawab Ketua. Satu lagi nih, ini terakhir barangkali saya nanya lagi. Saya Kang Dadang ya, dari Cikahuripan. Cikahuripan. Jauh-jauh. Jarau di dari pasti. Cuma Salah buat dunia nonton ya, podcast. salah dunia. Namanya juga kasih salam dunia kan? Iya dong. Gitu. Jadi satu lagi yang saya ingin tanyakan, aduh, jadi kode. Dari yang tadi konsep apa yang yang akan dijalankan atau sudah dijalankan di FTC Jamika 159. Oke, baik. Di situ kan adanya disebutkan struktural yang memang secara prosedural baik ya. Cuman di situ apakah manajemennya top up atau lebih ke bawah, down, top down misalkan, atau down apalah gitu. Iya. Apakah mengerucut ke atas atau mengerucut ke bawah manajemennya? Baik. Dalam artian
kebijakan kewenangan ada di atas atau misalkan kebijakan kewenangan itu dikembalikan lagi ke yang di bawah secara musyawarah mufakat. Baik. Dua pertanyaan, punten Ketua Rian. Siap, Bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul tuh betul ini. Tanya. Siap. Banyak. Oke, pertanyaan yang pertama. Apakah ada hak paten Jamika 159 itu bahwa itu adalah milik Jamika? Ya. Betul. Ini ini apa ya? Ini pertama kali saya bilang di podcastnya Gelapnya Bang ya. Mungkin bisa dikatakan nggak banyak orang tahu kan gitu ya. Saya dibentuknya tadi udah disampaikan di part sebelah. Harus nonton dulu. Iya. Part satunya biar nggak berlibat ke part 2-nya kan gitu ya. Jadi yang langsung nonton di part 2, nontonlah part 1 gitu Nyesel, ya. pasti nyesel. Nonton dulu part satunya dong. Jadi istilahnya tuh saya udah sampaikan bahwa saya terbentuk bukan saya terbentuk, maksudnya EKTC Jamika 159 terbentuk di 2017 tanggal 1 Mei. Atau 1 Mei 2017. Saya biasanya di nomor laptop jadi tahunnya diharap gitu. Kayaknya 1 Mei 2017. Nah, apakah tidak dipatenkan? Saya bilang di sini ya, baru pertama kali. Itu sudah dipatenkan. Pertama itu, keduanya EKTC Jamika 159 terbentuk jauh sebelum saya kenal dengan Bang Islam. Oke. Jadi ketika saya jadi ketua Jamika 159 nih, udah terbentuk nih. Saya tuh belum kenal dengan Bang Islam itu. Gitu. Saya tuh belum ketemu sama beliau gitu ya. Jadi saya bingung kok ada keterkaitannya dengan beliau gitu ya. Padahal kalaupun ada keterkaitannya dengan beliau nih. Pertama, pada saat pembentukan beliau hadir dan ada. Pada saat pembentukan, artinya logo kayak gelap nyawa. Ini nggak sembarangan, pasti hasil diskusi, kan gitu ya. Pasti hasil dengan beberapa pendapat, ya kan gitu ya. Nah, harusnya itu ada. Kan pendapatnya itu nggak keluar dari situ. Di atas itu ada nomor rumah. Lagi-lagi saya nih, Pak Hijina nonton, ya gitu ya. Ada nomor rumah, kan gitu ya. Maka terbentuklah dengan sederhana EKTC Jamika 159, gitu kan Dadang, gitunya. Kalau berbicara tentang dipatenkan, itu sudah paten sejak awal. Nah, itu data 1 Mei 2017, itu ada datanya di DPC Kota Bandung. Ya, pembinanya ada, penasehatnya ada, baik itu penasehat hukum, dan bisa dicek Anda dan nama Bang gitu. Itu ada loh, itu ada gitu. Yang kedua ya? Yang keduanya itu konsep yang upgrade atau downgrade lah gitu ya. Dari konsep yang saya bikin gitu ya. Tadi sempat saya sampaikan bahwa konsep saya itu konsep tim. Konsep tim itu dimana keputusannya itu tidak bisa keputusan sepihak. Artinya berdasarkan diskusi atau musyawarah pada umumnya untuk menghasilkan satu keputusan yang mufakat. Berarti downline ya? Bukan seperti itu. Jadi bukan downline, tapi yang dimaksud konsep HACCP itu bukan dari keputusan ataupun hasil dari musyawarah itu, tapi konsep bagaimana kita menerima ketika kita memiliki satu masalah nih. Tapi dengan satu catatan ya, artinya ini ada di part 1 juga ya tadi. Jadi mengerucut ke bawah ya? Enggak, jadi yang bawah itu kita fasilitasi akses. Fasilitasi akses itu artinya dia bisa berkomentar dengan siapapun. Baik itu ketuanya, sekjennya, tapi pada umumnya adalah attitude komunikasi kan harus dipakai tuh. Ya. Ketika kita mau ke ketua, ataupun ketua ada satu masalah atau kesalahan, baiknya itu anggota mungkin ke wakilnya dulu, mungkin ke sekjennya dulu, kan gitu ya. Nah, kita di sini ada akses, bisa langsung sesuai tingkatan berarti. betul. Jadi kita fasilitasi dia akses gitu. Dan ketika ada permasalahan, yaitu dia kita selalu berkumpul.
Oke. berkumpul. Jadi kita nggak ada keputusan sepihak. Ketua ngasih keputusan atau instruksi tidak berdasarkan komunikasi atau pendapat dari struktural itu anggota bisa menolak. Itu saya. Ya itu kan konsep saya. Ya. Tapi konsep pada umumnya adalah ketua adalah keputusan mutlak yang tidak boleh dilanggar atau dengan kata lain harus diikutin. Nah, tapi kan di situ ada hak-hak kewenangan, hak-hak fungsi, kan itu ada kewenangan, ada fungsi, ada tanggung jawab. Kan Tetap gitu ya? ada batasannya. Ya, betul. Tetap ada norma itu tetap dipakai. Ya. Ada haknya. Awalnya itu haknya lebih ke fungsinya dulu. Ketika Bapak sebagai anggota, fungsi Bapak seperti apa sebagai anggota? Kan gitu ya. Hak Bapak ada sampai di mana? Kewenangan Bapak sampai di mana? Kan gitu ya. Biar ya kalau misalkan memang struktural itu nggak paham, itu anggota itu merasa dia wah bisa semena-mena, tapi bukan seperti itu konsepnya. Itu udah sempat saya sampaikan juga ke anggota saya bahwa konsepnya itu tidak seperti lu bisa ngomong seenaknya. Normanya masih tetap kita sampaikan, attitude gaya komunikasinya masih kita tetap sampaikan juga, cuman aksesnya kita kasih. Artinya biar ada keterbukaan dari anggota dan pengurus yang berada di struktural itu. Kadang-kadang kan kalau kita ketum atau jangan ketum deh ya, punten ya, mohon maaf. Misalkan ketua gelap nyawang, contoh kan gitu ya, ada anggota yang mau menanyakan sesuatu atau apapun itu, karena tidak ada akses atau keterbukaan atau menjalin tradisi gaya budaya komunikasi, dia itu akan canggung, diem. Dia akan diem. Antara diem tuh kewani, era, sieun. Nah itu tiga faktor itu mau saya hilangkan agar anggota sama yang ada di struktural itu benar-benar terjalin komunikasi, baik pendapatnya, baik keputusannya, kita biar terimanya barang-barang bisa terima itu dengan baik. Paling kurang lebih seperti itu Kang Adam. Kapunten kalau misalnya jawabannya kurang maksimal. Siap, kurang atur memuaskan. nuhun pisan informasinya ketua Rian. Siap, seperti itu. Kami anu badan harus di cewek komentarnya dianggap hilap guys. Terus ada yang nanyain lagi nih suka dukanya di EKTC. Suka duka di EKTC, kalau saya sih lebih banyak sukanya ya. Alhamdulillah. Lebih banyak sukanya ya. Dan teman-teman pun juga harus bilang seperti itu kalau saya. Kalau teman-teman bergabung dalam organisasi banyak dukanya, saya sarankan untuk tinggalkan organisasi itu. Ya ngapain? Ya. Kita berduka dalam satu organisasi duka terus gitunya. Terus Nggak ada sukanya. iya, manfaatnya apa? Minimal manfaatnya apa? Kan gitu. Saya bilang suka karena saya banyak manfaatnya, khususnya buat diri pribadi saya. Ya. Sukanya itu kita jadi banyak saudara, kita jadi banyak teman, banyak relasi, baik itu relasi secara finansial ataupun juga non finansial, kan gitu ya. Kita juga bisa jadi istilahnya tiba-tiba jadi kerjasama, jadi usaha, kan itu tidak menutup kemungkinan gitu dengan banyaknya saudara, teman, itu kayak silaturahminya tuh kalau menurut saya itu berasa banget lah. Bukan hanya untuk memperkuat tim biar lamun aya nu ribut orang bahas lain gitu gitunya. Kalau saya sukanya itu adalah banyak manfaat yang bisa kita rasakan di EKTC. Kalau dukanya ya ada juga, dukanya ada, tapi saya lebih banyak sukanya. Dukanya ya ada lah, Ada. Cuman sedikit lah. Sok tenang tuh. Ya tuh. Ya tuh. Saya mau Sare ngomong juga dulu nama ya, tenang. ini saya mau cerita duka boleh nggak? Boleh, Wak. Tapi yang jelas tadi udah saya sampaikan saya banyak sukanya. Nah, Ya gitu ya. Duka saya pulang kerja, pulang ke rumah itu pengen istirahat ketemu anak istri. Ternyata disambut dengan satu organisasi yang wah 50 jelema aja lah. di rumah. Datang ke rumah bawa samurai, bawa barong dan lain sebagainya. Itu sebagian dari suka duka ya. Dukanya ada di situ, pernah saya ngalamin itu.
Dan alhamdulillahnya kan gitu ya, karena niat baik saya nih, kalau masuk organisasi tanpa niat baik, saya rasa bakal ada banyak masalah kesananya kan gitu ya. Nah di situ saya percaya, tadi kita sempat sharing dikit ya, Ya, saya percaya bahwa apa ya, satu pertarungan atau ilmu tertinggi dalam peperangan itu adalah menaklukkan musuh tanpa peperangan. Dan alhamdulillah saya nggak tersentuh apapun gitu. Mereka nya apa kabar nih yang bawa samurai dan balok, sampai saat ini dia hubungan baik dengan saya, nah, jadi Tuh. dulur. Nah, saya mah gitu, saya wah sering begitu, tapi alhamdulillah nggak pernah ada luka. Selama saya di EKTC udah beberapa tahun, demi Allah nih ya, saya berkata nih, kalau kalian beranggapan bahwa EKTC itu arogan, anarkis, belum pernah saya ada istilahnya menenggel. Tapi amit-amit lain pernah mung lah gitu ya. Tapi saya belum pernah. Entah itu dipukul, dirangkul, atau dicaci maki, saya belum pernah. Karena ibarat kata Sunda itu cuma peperangan. Nah, kan gitu. Kalau kita punya niat baik saat bergabung, maka ya bangunlah organisasi Anda dengan baik juga. nah tuh guys, ya lah perang lah, capek. Hapus lah perang nih, jangan ada. Nanti kita perangnya ke sana aja, ke Palestina. Tapi ada. Saya saranin nih, kalau teman-teman yang suka perang, berarti kan masuk dulu ya. Kita ada wadahnya. Udah diwadahin juga di Ada. sini. Ya. Kan kayak ekstasi fighting kan gitu ya. Saya tuh saranin ya, lu daftar, Nah itu lu jadi duit, jadi kebanggaan, balik ke rumah, benyut tapi mau medali emas. suatu Kalau kan kebanggaan. medali teh, tuh bagja, nah Ya. jangan digumbukan oke bagja. Tapi lo mau di jalan, Udah bangep nyeri tenang naon. balik lagi masih naonan kan Nah, gitu ya. Lu kayak yang kolot. bangkan kolot, ngawan kolot kan gitu. Nantinya gitu. Kalau nggak salah, Akang teh ini juga ya anggota dari Humas DPP. Cek salah itu. Ada sedikit ini wejangan ada Oh sih bapak fakta. fakta kayaknya. Di sini harus sesuai fakta ngobrolnya. Iya, tadi kan saya udah pernah nyamain dari awal, Ah. kalau apa yang saya sampaikan ini bisa saya pertanggungjawabkan. Dan saya juga mohon maaf kalau kata-kata saya kurang berkenan dari sahabat-sahabat pendengarnya Gelapnya Wang Channel ya. Ya. Ya itu saya mohon maaf gitu. Saya di Humas, saya betul. Saya juga sebagai atau salah satu keanggotaan dari DPP EKTC Indonesia bidang Humas dan Informatika. Nah, kayaknya tuh sejarahnya sih gak kumaha ya, Ya, jadi kumaha gitu maksudnya teh jadi sekalian. Jadi kamu nu nanya, Jadi sekalian kayak juga nanti jadi ke Humas atau saya asal di Mas Warangan gitu Nah, ya, Iya. alhamdulillah berarti nyaman. bangkitin dulu tuh. Dari tadi udah. Ini Yang dibangkitin. Apaan yang dibangkitin? Semangat kita. Setiap ada tamu datang ke rumah kita, ke keluarga kita, datang ke EKTC Gelapnya, mereka tuh selalu bilang, ih seperti di rumah sendiri gitu. Iya. Harus kayak gitu. Terus dibikin nyaman sih, nyaman. Harus kayak gitu. Terus dibikin nyaman. Kita bangkit dulu Gelap Nyawanya tuh bangkit. Siap. Gas. Gelap nyawang. Bangkit. Lanjut dijawab. Jawab di situ. Oh begitu. Langsung dijawab aja Mau nih. dijawab sekarang, tapi nanti dulu kita jawab di part yang selanjutnya. Ya, See you. penasaran. Dan silang sangat kuat dalam persaudaraan. Bye.